Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musim penghujan sudah mulai tiba. Jadi tanaman sudah mulai hijau-hijau, semua pepohonan juga sudah mulai hijau. Nah, sekarang saya ini ada di halaman rumah. Ini adalah biopori. Ini bolong-bolong seperti ini, tapi alhamdulillah ini tumbuh tanaman yang tidak ditanam tapi tumbuh. Fungsinya untuk apa? Ini kalau hujan besar, ini untuk menampung air. Jadi air itu tidak langsung terbuang tapi masuk ke lubang-lubang ini. Jadi ada persiapan air supaya nanti kalau musim kemarau ini supaya tidak kering di dalam tanah. Dan juga ternyata manfaatnya ini adalah kepada sekitar tanaman di sekitarnya. Jadi tidak semua dicor, tapi seperti ini, karena di sini juga nanti ada tumbuh cacing, kemudian juga semut. Mereka akan tanah itu tetap subur, karena alhamdulillah di halaman sekitar rumah ini terdiri dari macam-macam tanaman. Mulai dari sana itu mulai nangka, kemudian juga sirsak, jengkol, mangga, kemudian jeruk, kemudian petai, kemudian juga ini adalah rambutan, sebelah sini adalah jambu, ini adalah bunga-bungaan, kemudian juga di sana itu ada rambutan walana. Semua ada tumbuh-tumbuhan. Sengaja ada kelapa. Sengaja saya ini untuk fungsinya adalah mengenalkan kepada anak cucu saya supaya mereka itu seperti gini. Oh, pepaya itu seperti ini tahap pohonnya. Kemudian juga ketela pohon, sampo ada. Kemudian di sana juga ada pisang, tahu gimana caranya, tahu itu seperti apa. Nah, semua itu saya tanam dengan tujuan ingin memperkenalkan kepada anak-anak bahwa di halaman ini memang berbagai macam tumbuhan. Allah itu memberikan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu harus dikenal, sehingga anak-anak itu siapapun yang kesini itu ada nilai edukasinya. Kemudian kita sendiri akan mendapatkan oksigen, karena karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kita, kotoran itu akan diserap oleh tanaman. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kalau juga berbuah itu alhamdulillah seperti ini nih. Ini buah yang besar-besar, namanya buah mangga tapi jenis seperti kelapa. Jadi buahnya itu besar-besar. Ini belum matang sebesar ini. Tapi kalau sudah matang besar, lebih dari 2 kepal tangan gitu. Ini buah. Tapi kalau tidak berbuah pun nggak apa-apa. Jadi tumbuhan aja. Kemudian di sebelah sananya juga ada kolam, itu ada kolam nila, lele, sama ikan mas. Jadi itu bisa dipancing kapan saja, dipanen kapan saja, tergantung keperluan. Jadi memang saya karena orang kampung, orang daerah, sangat senang, suka kalau di lingkungan rumah-rumah ini ada pepohonan, karena jiwa petaninya tuh nggak bisa hilang. Nggak tahu deh, saya kalau tidak menanam tanaman mungkin agak sakit ya, tapi kalau nanam tanaman tuh disiram, dipelihara, jadi akhirnya itu jadi obat lah. Saya tuh sebetulnya makan mangga tidak terlalu seneng, makan nangka karena punya gula, tapi seneng kalau nangka ini berbuah, buah ini mangga ini berbuah. Saya senang, jadi terapi untuk pemikiran. Ke teman-teman juga saya kalau sudah berbuah dibagikan saja, tidak dijual, serahkan aja kepada anak, kemudian tetangga, karena kebetulan tetangga ini adalah karyawan, semua karyawan. Jadi kita coba berhimpitan dengan teman-teman. Jadi intinya kalau punya halaman itu memang tidak usah dicor semua menurut saya, tapi sisihkan untuk memang tanam-tanaman untuk hidup, makhluk hidup. Saya senang kalau mulai maghrib ini sekarang sudah mulai jangkrik bersuara. Kalau sebentar lagi nih burung-burung
pipit, burung apa tikukur itu sudah mulai berdatangan. Jadi memang rasanya itu di lembur gitu, di kampung. Jadi memang ini sengaja supaya ya enak lah dengan tumbuhan ini, tidak terlalu gersang, dan juga manfaatnya ada. Kalau sudah berbuah seperti ini rambutan, kalau berbuah ini banyak nih. Ini sekarang baru kembang nih, mungkin 4 bulan 3 bulan lagi sudah kelihatan itu apa buah rambutannya. Jadi memang sengaja gimana caranya setiap jengkal tanah dimanapun berada dimanfaatkan gitu. Tanamannya kalau saya tidak sejenis apa saja, termasuk itu pohon caringin, kemudian juga ada pohon mahoni, kemudian juga ada pohon-pohon lain, sehingga apa saja yang penting itu rimbun gitu. Nah inilah barangkali yang saya sengaja. Nah saya tuh sangat tertarik kembali ke biopori. Ternyata biopori itu sangat bermanfaat. Biopori itu tanah dilubangin, tidak sengaja, tapi lama-lama malah ini seperti jadi donat tuh Pak. Lihat ini seperti jadi marunuu gitu, itu si bunga-bunga itu sengaja itu nggak ditanam. Saya bikin lubang-lubang tapi tumbuh sendiri. Tapi akhirnya seperti ini, seperti buah kue donat gitu. Jadi ini sangat lucu. Akhirnya ya senang juga ya, tanaman tumbuh di situ, nanti ada jangkrik, di situ ada congcorang, ada macam-macam gitu. Jadi memang suaranya itu sangat nyaring. Apalagi kalau sore ini ada tongeret. Biasanya tongeret itu setiap jam menjelang maghrib itu tongeret. Kalau sudah maghrib berhenti, diganti oleh bunyi-bunyian jangkrik. Jadi mereka sangat luar biasa. Dan itu di pohon itu juga ada toke. Saya sendiri nggak tahu toke dari mana. Ini bersuara itu. Toke itu biasanya menandakan jam. Kalau zaman dulu itu bersuara toke. Kalau biasanya kalau jam 6 kali gitu. Kalau malam ibaratnya 3 kali. Saya juga nggak tahu gimana caranya Allah itu menciptakan toke dan suaranya itu seperti itu. Nah ini mudah-mudahan menjadi bahan kajian bagi kita sebagai umat manusia untuk mencintai alam, merawat alam, berbagi dengan tanaman, berbagi dengan yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pelajaran terutama bagi anak-anak saya dan cucu, supaya mereka mengenal. Tidak jauh-jauh di depan rumahnya aja sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah tahu tumbuh ini. Jangan sampai nanti pisang itu seperti apa pohon pisang, pohon rambutan seperti apa, pohon nangka seperti apa, pohon jeruk seperti apa. Karena mereka hanya nanti itu ketemu di supermarket, ketemu di pasar, tapi pohonnya, batangnya tidak tahu prosesnya. Kelapa itu seperti apa, kan kelapa aneh, tidak ada yang memasukkan air, tapi kenapa air kelapa itu sampai manis gitu kan? Itu di luar manusia, dan itu tinggi lagi. Coba aneh kan, tidak memasukkan air tapi kelapa itu bisa ada airnya. Ini kan sesuatu hal yang Allah ciptakan maha sempurna, dan ini perlu kepada anak-anak itu sebuah edukasi. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi kita untuk bagaimana menciptakan. Saya sendiri ini buah, kalau kalau dipakai pangrapet gitu, perekat, gimana caranya? Dan buah ini kalau dicopot ada getahnya, tapi kalau sudah seperti ini dicopot kemudian dipasangkan lagi akan ada bisa manusia. Itu saya sangat aneh, takjub gimana caranya Allah itu supaya dari cupatnya ini sampai kuat gitu. Ada buah ini berat ini tapi kuat gitu. Saya tuh cuma ininya kan kecil tuh si batangnya itu, tapi ini sangat luar biasa Allah itu. Jadi saya banyak belajar kepada buah. Beginilah ciptaan Allah itu sangat sempurna, sehingga apapun yang kita ini kan kita jaga gitu. Saya aneh, nangka, coba buah nangka itu kan sangat berat, tapi dengan cupatnya itu dia tetap bertahan, bisa melindungi dan tidak busuk, tidak apa. Tapi kalau sudah diambil itunya, dia diambil darahnya. Kalau darah mungkin buah itu sendiri itu akan mulai membusuk. Tapi kalau ini enggak, sampai tua dia, sampai manis, itu alhamdulillah. Nah ini saya semakin kesini sangat mensyukuri nikmat Allah ya. Allah itu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri heran dari mana tuh akar ya, makan kemudian tumbuh. Makannya seperti kalau kita kan makan daging, makan ayam, makan sayur. Kalau mereka makan apa ya?
tapi bisa tumbuh gitu. Itu kan sulit akal manusia itu untuk menjawab apa yang sebenarnya. Jadi kekuasaan Allah itu memang maha luas, maha besar. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi ibroh bagi kita, banyak belajar kepada alam, kepada tumbuhan, kepada binatang, segala macamnya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita berusaha untuk, ya memang Allah yang punya segala-galanya. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.